Salam adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, diberkati Tuhan. Yes, yes, yes. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita boleh berkumpul bersama dalam ibadah sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah mengumpulkan kami dalam ibadah sekolah minggu. Dan saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus lewat firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami. Hari ini kami anak-anak sekolah minggu boleh diberkati melalui firman-Mu. Dan jadikan kami juga anak-anak sekolah minggu yang melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini cerita firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai ayatnya yang 12. Saya akan membacakan kepada kita, adik-adik boleh mendengar dan menyimaknya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela karena Paulus amat lama berbicara. Orang muda itu tidak dapat menahan ngantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara. Sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup di rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Yang menjadi tema kita pada hari ini adalah belajar dari kesalahan Eutikus. Sekali lagi kita sebutkan sama-sama. 1, 2, 3. Belajar dari kesalahan Eutikus. Ayo, siapa di sini yang mau mendengar cerita Eutikus? Ayo. Wah, semuanya angkat tangan. Itu artinya kita mau mendengar cerita Eutikus. Tepuk tangan dulu semuanya. Hebat. Ada yang dikasih oleh Tuhan. Sebelum Bapak Fikir menceritakan itu Eutikus, maka ada cerita Bapak Fikir nih. Apa ya ceritanya? Ya, adik-adik, Pak Fikar punya teman yang bernama Andi. Ada di sini yang bernama Andi? Wow, lihat dulu ya. Oh, tidak ada, tapi nggak apa-apa. Tapi namanya Andi. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Andi ini setiap ibadah sekolah minggu, adik-adik, apa yang dilakukannya? Andi ini nakal sekali. Dia selalu ribut kalau ibadah sekolah minggu. Kalau ibadah sekolah minggu, sebentar keluar dia selalu ganggu temannya. Dan tahu adik-adik, karena saking nakalnya, Andi ini ketika nanti guru sekolah minggu cerita firman Tuhan, dia naik di meja, bahkan dia naik di jendela dan segala macam dia teriak adik-adik. Bahkan sering dia dihukum loh adik-adik. Tapi Andi ini tidak berubah. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pada suatu hari tiba-tiba guru sekolah minggu cerita firman Tuhan. Maka Andi tadi yang nakal ini adik-adik, dia naik di mana ya? Dia naik di jendela sekolah minggu. Tempat ibadah sekolah minggu. Kemudian adik-adik ketika dia naik di jendela sekolah minggu adik-adik, dia jatuh. Wah, ketika dia jatuh, semua anak-anak sekolah minggu, semua guru sekolah minggu kaget. Dia menangis adik-adik. Dia menangis dan dia berkata, tolong saya sudah jatuh. Adik-adik langsung guru sekolah minggu datang menghampiri si Andi dan teman-temannya. Nah, langsung dibawa di rumah sakit adik-adik. Dan
apa yang terjadi di rumah sakit. Ketika guru sekolah minggu mendoakan dia dan teman-temannya ikut mendoakan dia, maka Andi sadar kembali, dia bangun dan dia bisa melihat kembali. Dia lihat ada guru sekolah minggu, dia lihat ada teman-temannya, dia lihat juga ada orang tuanya. Dan dia langsung berkata, adik-adik, mulai hari ini Bapak dan Ibu, guru sekolah minggu, teman-teman, saya tidak nakal lagi. Kalau ibadah sekolah minggu, saya sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan, saya sungguh-sungguh memuji Tuhan. Adik-adik setelah mendengar itu, wah, senang sekali guru sekolah minggunya, senang sekali bapak dan mamanya, senang sekali teman-temannya. Karena Andi sudah berkata, tidak nakal lagi. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ternyata minggu depannya ketika beribadah sekolah minggu, apa yang dikatakan oleh Andi, ternyata benar juga. Dia tidak nakal lagi. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, itulah cerita dari Andi. Adik-adik, di cerita firman Tuhan pada hari ini, nah, kita belajar dari kesalahan Eutikus. Eutikus ini adik-adik seorang muda yang berasal dari Troas. Nah, di mana Troas itu? Di daerah Asia sana adik-adik. Jauh sekali. Di situ ada Troas. Nah, pas waktu itu Paulus pergi ke Troas. Ngapain ya Paulus? Jalan-jalan atau apa ya? Mungkin dia lihat apa di sana Troas. Nah, adik-adik, Paulus di sana bukan jalan-jalan, bukan hanya sekedar lihat manusia di sana ciptaan Tuhan, tidak. Bukan sekedar dia melihat pemandangan, tidak. Tapi Paulus ke Troas ini untuk melakukan pelayanan, memberitakan Injil, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan pengajaran tentang firman Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, di Troas ini seorang muda ini tadi yang bernama Eutikus selama 7 hari adik-adik Paulus di Troas dan dia menginap di sana dan dia melakukan berbagai pelayanan. Dan Eutikus ini di akhir pelayanan pemberitaan firman Tuhan dari Paulus adik-adik, ketika dia melakukan pengajaran kepada orang-orang di Troas adik-adik, maka Eutikus juga ikut pada waktu itu. Nah, di akhir pelayanan Paulus ini, Paulus mengakhiri pelayanannya adik-adik sampai tengah malam. Karena Paulus begitu lama berbicara, menyampaikan pengajaran adik-adik, dia mengajar tentang firman Tuhan, dia memberitakan Injil adik-adik, maka Eutikus tadi ini yang ikut, seorang muda ini, dia duduk di mana ya? Nah, adik-adik seperti yang sudah kita baca tadi, dia duduk di jendela. Nah, adik-adik, dia mendengar pengajaran dari Paulus. Nah, ketika dia duduk di jendela adik-adik, karena Paulus begitu lama berbicara menyampaikan pengajaran tentang firman Tuhan, maka dia mengantuk seperti di kepalanya. Langsung tunduk kepalanya, ngantuk dia adik-adik karena udah tengah malam. Nah, tiba-tiba adik-adik apa yang terjadi? Karena dia ngantuk, maka dia jatuh ke bawah. Waduh, sakit sekali. Sakit adik-adik. Dari lantai 3 loh. Tinggi sekali. Lantai 1 aja kalau kita lihat kita jatuh, waduh. Sakit sekali. Apalagi ini lantai 3 dia jatuh adik-adik. Dan semua orang menghampirinya. Dan dia diangkat. Dan kata orang, dia sudah mati. Ada yang menangis. Waduh. Keluar air mata mereka adik-adik. Kenapa? Eutikus katanya sudah mati, dia diangkat. Nah, datang Paulus adik-adik. Minggir. Itu katanya. Saya akan melihat Eutikus yang sudah jatuh. Dia melihat adik-adik. Dia berkata adik-adik, dia masih hidup. Nah, adik-adik kaget semua orang di situ. Padahal tadi mereka lihat sudah mati. Apa yang dilakukan Paulus? Dia berdoa adik-adik sama Eutikus supaya Eutikus boleh sadar. Dan selesai berdoa, maka dia sadar, dia bangun adik-adik dan dia hidup kembali. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Nah, semua orang di situ senang sekali.
Mukjizat Tuhan luar biasa dan mereka sangat terhibur. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Dari cerita firman Tuhan pada hari ini kita belajar dari kesalahan Eutikus. Apa sih kesalahannya? Kesalahannya adik-adik, dan itu pembelajaran bagi kita. Apa yang kita dapatkan dari cerita firman Tuhan? Ayatnya yang ke-9 kita baca bersama. Ayat 9, seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela karena Paulus amat lama berbicara. Orang muda itu tidak lama menahan ngantuknya, akhirnya ia tertidur, lelap, dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Yang pertama adik-adik, yang perlu kita pelajari dari cerita ini, kalau ibadah sekolah minggu, kalau mendengarkan cerita firman Tuhan, kita harus mencari tempat duduk yang membuat kita nyaman beribadah. Kita cari tempat duduk yang membuat kita nyaman untuk memuji Tuhan. Kita cari tempat duduk yang membuat kita tenang dan kita fokus mendengarkan cerita firman Tuhan. Jangan cari tempat duduk yang jauh dari guru-guru sekolah minggu. Di mana itu tempat yang membuat kita nyaman? Contohnya di depan, paling depan. Wah, sehingga dekat dengan guru sekolah minggu, dekat dengan hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Atau di tengah, jangan paling belakang, jangan jauh-jauh. Dan apalagi seperti Eutikus di jendela, dia duduk di meja, ada lagi di kursi, jauh dari temannya, jauh dari guru sekolah minggu. Jangan, tapi cari tempat yang membuat kita nyaman dan kita fokus mendengar cerita firman Tuhan. Jangan di jendela. Coba Eutikus ketika dia duduk di jendela, dia mencari tempat yang membahayakan dirinya dan akhirnya dia jatuh. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan, maka besok-besoknya kalau beribadah, ketika ibadah, cepat-cepat harus kalau datang langsung di depan duduknya. Jangan di belakang ya, harus dekat guru sekolah minggu supaya kita mendengar cerita firman Tuhan. Yang kedua, kalau kita beribadah, kalau kita memuji Tuhan, kalau kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Pendeta, oleh guru sekolah minggu, maka tidak boleh ada yang ngantuk. Jangan ngantuk. Coba, siapa di sini yang sering ngantuk ketika ibadah sekolah minggu? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, banyak sekali ya. Ternyata ada yang ngantuk juga. Wah, ada yang dikasih oleh Tuhan. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, dari kesalahan itu dia ngantuk adik-adik. Nah, bagi adik-adik yang ngantuk selama ini ketika beribadah, jangan ngantuk lagi. Janji ya. Ketika ngantuk, ingat cerita pada hari ini, kesalahan itu. Ketika Paulus menyampaikan pengajaran tentang firman Tuhan, maka dia ngantuk. Ketika dia ngantuk adik-adik, dia jatuh. Wah, adik-adik yang dikasih, kasihan sekali. Maka kalau ada anak-anak sekolah minggu yang ngantuk ketika beribadah, ketika menyampaikan firman Tuhan, maka siap-siap loh. Kenapa? Tuhan tidak suka kepada anak-anak yang ngantuk ketika diberitakan firman Tuhan. Tapi Tuhan begitu senang kepada anak-anak sekolah minggu yang fokus, mendengarkan, tenang, dan tidak ngantuk ketika beribadah dan ketika mendengarkan firman Tuhan. Jadi ada dua hal adik-adik. Yang pertama tadi, cari tempat duduk yang membuat kita nyaman, kita senang, kita tenang untuk beribadah dan untuk mendengar firman Tuhan. Dan yang kedua, jangan ngantuk ketika beribadah, ketika mendengar firman Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kalau selama ini sering ngantuk, mulai hari ini tidak boleh ngantuk lagi. Kedepannya kalau beribadah harus sungguh fokus, cari tempat duduk yang nyaman, dan juga jangan ngantuk ketika kita beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan. Kita baca bersama-sama ayatnya yang ke-9. Ini yang menjadi ayat hafalan ya.
Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan ngantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pada hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman-Mu memberkati kami dan Roh Kudus-Mu mampukan kami supaya kami juga anak-anak Tuhan boleh melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam adik-adik.